Bapak Ibu, Allah Tuhan yang maha adil. Allah bukan Tuhan yang zalim. Dan harus kita yakini, apapun kesusahan, kecil maupun besar, ujian, cobaan, kecil maupun besar, yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Itu sebabnya dosa kita. Dosa yang menjadikan hidup kita buruk. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan, atau dosa yang sedang berjalan yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cobaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat. Allah kasihan kita, ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cobaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cobaan itu pun ada hikmahnya. Justru tanda kasih sayangnya Allah ada cobaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan. Ini bukan hukuman. Jangan ada orang berkata, kenapa Allah menghukumkan saya? Cobaannya terlalu banyak, kenapa Allah menghukumkan saya? Bapak Ibu, kalau Allah menghukumkan kita atas salah dan dosa, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan, tolong hafal ayat surah 35 ayat 45. Tolong simpan, hafal, tulis, buka di dalam rumah. Nanti kalau pulang ke rumah buka Al-Quran, surah 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan salahnya, tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di bumi. Bukan hanya manusia yang dah hidup, tidak ada makhluk pun, biarpun binatang. Sebabnya dosa Bani Adam, sebabnya dosa manusia, binatang pun jadi kurban. Dan di hadis Rasulullah SAW, walaulal bahaim lam tumtaru, kalau bukan binatang yang Allah masih kasih sayangnya kepada binatang, Allah tidak akan menurunkan kasih sayangnya atau menurunkan hujan rahmat. Ini cuma karena binatang Allah masih menurunkan rahmat. Wala haula wala quwwata illa billah. Yakini Bapak Ibu, rencana Allah itu jauh lebih baik untuk kita daripada rencana kita sendiri. Yakini Allah maha adil, Allah maha kasih sayang. Allah jauh lebih kasih sayang daripada ibu kepada kita. Allah jauh lebih kasih sayang. Dan bukan karena kasih sayangnya Allah habis manusia, habis. Kalau bumi dan laut meminta sama Allah izin setiap hari 3 kali, ya Allah lepaskan kami biar kami habis memakan manusia. Laut sama bumi minta izin sama Allah setiap hari 3 kali, ya Allah lepaskan kami menghabiskan manusia ini yang kelewatan. Tapi Allah masih bertahan. Itulah maha sabur. Allah sabur. Kalau bukan Allah sabur, bukan masya Allah lagi, na'udzubillah. Yang semestinya bapak ibu kita yang malu sama Allah. Pas lagi dalam perjalanan ada seorang ibu SMS, kenapa saya merasa tidak tenang? Tolong Ustadz kasih saya amalan supaya bisa saya tenang. Terlalu banyak cobaan saya berikan amalan, banyak istighfar, suka curhat malam hari sama Allah, jaga salat malam. Apa jawabannya? Mohon maaf Ustaz, salat yang wajib aja saya belum. Salat yang wajib aja banyak, katanya banyak lubangnya, banyak bocor. Sampai dia bilang, kalau saya cukup dengan istighfar, apakah harus salat malam? Karena salat wajib aja saya belum beres. Saya langsung jawab, fantas, tidak tenang. Maaf, saya tidak bisa kasih obatnya kalau salat wajib aja tidak beres. Berarti jamaah sekalian, sebenarnya yang bikin masalah kita sendiri, bukan Allah. Allah sudah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali merusakkan bumi yang Allah sudah perbaiki, yang Allah cocokkan bumi ini untuk kehidupan kita. Jangan sekali-kali rusakkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Fahamilah Al-Quran, karena sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Pada orang yang berbuat baik.
Inilah salah satu ciri. 32. Ciri-ciri hari kiamat ke-32, banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah raut wajahnya dan dilempar batu. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir umatku orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya dan dilempari batu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang saleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar, ketika kemaksiatan telah merajalela. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata ada satu masa, satu zaman, orang saleh pun tidak akan bisa berguna bagi kita kalau sudah dosa dan maksiat merajalela. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda menjelaskan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, wa la kharajtum ila as-su'udati wat-turuqati taj'aruna ila Allah." Kalau kalian tahu apa yang saya sudah tahu, akan lebih banyak nangis daripada tertawa, dan akan keluar di tengah malam, naik ke puncak gunung-gunungnya, bermunajat dan berlindung kepada Allah, karena kita takut akan turun azab Allah ketika melihat dosa maksiat di mana-mana. Sampai kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, akan datang satu malam anda tidak akan merasa nikmat berhubungan dengan istri, malah tidak akan merasa nikmat makan malam atau berkumpul dengan keluarga, saking sudah muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya keburukan dosa kita. Ternyata dosa kita bukan hanya merusak kehidupan kita, malah menjadi ancaman bagi kita biarpun masih ada orang saleh. Kalau memang dosa sudah melalui batas, orang yang berdosa, jangan kita melihat kecilnya dosa, tapi kita melihat kita berdosa kepada siapa. Kita berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Itu yang perlu kita rasakan. Jangan kita berkata, dosa saya alhamdulillah masih kecil. Justru yang kecil ini membawa kita masuk neraka. Karena orang yang terbiasa berbawa dosa kecil demi kecil, kecil demi kecil menjadi besar, dan itulah akibatnya, karena dia menghina berbuat dosa itu, dia masuk neraka. Bukan karena jumlah dosanya, tapi karena dia tidak ada rasa malu sama Allah saat dia berlaku dosa dan maksiat. Kita berusaha memiliki dosa sembunyikan daripada mata manusia, tapi di mana kalau Allah melihat kita? Di mana posisi kita? Jamaah sekalian, perlu kita koreksi diri. Coba lihat, umur kita masing-masing sudah berapa sampai saat ini? Kira-kira apa yang telah diberikan oleh Allah selama ini, dan apa yang kita balas untuk Allah? Apakah kami bisa binasa, tapi ada sekeliling kita ada banyak orang saleh? Di mana-mana ada majlis ta'lim, di mana-mana ada pengajian, di mana-mana ada ceramah, di mana-mana ada. Kita lihat sendiri, seluruh masjid ada. Tapi kenapa masih kita menghadapi bermacam cobaan? Karena di samping ada kebaikan, yang saya merasa kebaikan itu masih boleh menahankan azab Allah. Coba kalau tidak ada kebaikan sama sekali, malah dosa menjadi kemana-mana, menyebar. Apalagi. Oleh karena itu kita terus, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tolong Bapak Ibu, kalau membaca ayat seperti ini, kita rasakan baca apa? Ini doa, doa isinya. Minta sama Allah, perlindungan Allah. Ya Allah, jangan engkau menghukumkan kami atas berlaku dosa-dosa orang lain. Karena bisa jadi gara-gara keburukan perbuatan orang lain, bisa semua jadi binasa. Sampai kata Siti Aisyah, tapi ya Allah, kalau orang saleh yang menjadi binasa sebabnya keburukan dosa orang lain,
bagaimana bagi orang saleh? Kata Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan oleh Allah dengan niatnya masing-masing. Terjadi kurban di dunia, bisa jadi binasa, bisa dihukum Allah, sebabnya keburukan dosa orang yang berdosa dan maksiat. Bisa orang saleh pun menjadi kurban, tapi nanti dibangkitkan oleh Allah masing-masing dengan perbuatannya dan niat.